Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Rizlia, di Good Life, dimana kita selalu ingin menjadi good person untuk diri kita, untuk orang sekitar kita, dan untuk semua orang. Guys, kali ini aku akan nge-share satu informasi yang sangat mengembirakan aku, yaitu finally, akhirnya aku wisuda juga. Padahal aku lulusnya pada tahun 2020. Wisudanya sangat lama, karena mungkin disebabkan COVID dan pertama aku berpikir bahwa wisuda itu adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh seseorang karena memiliki satu adat, kebiasaan, dan bahkan rutinitas yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menggelar sarjana. Dan pada saat itu aku berpikir bahwa semua ini hanyalah kebiasaan yang dilakukan oleh semua orang yang sudah gelar sebagai sarjana, magister, ataupun dokter. Dan pada akhirnya, karena aku penasaran nih, aku ingin mencari di Google, aku ingin mencari informasi, apa sih hikmah dari wisuda tersebut, apa manfaat yang kita dapatkan dengan adanya wisuda tersebut. Melakukan wisuda tersebut, aku berpikir itu adalah hal yang biasa dan mungkin itu adalah hal yang akan dilakukan oleh semua orang. Tapi setelah aku merasakannya, setelah aku melaluinya, aku baru sadar bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, dengan adanya penyelenggaraan wisuda tersebut, kita bisa belajar bahwa hidup kita harus membuka lembaran baru. Hidup kita harus mengaplikasikan berbagai ilmu yang kita dapatkan ketika kita kuliah, supaya kita bisa menjadi seorang yang berguna, bermanfaat, dan aku memutuskan untuk mencari informasi di Google. Teman-teman tahu nggak apa yang aku dapatkan di Google? Teman-teman harus nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, and comment. Teman-teman juga bisa subscribe untuk mendukung ataupun mensupport channel aku. Yang pertama, kita harus mengenal dulu sejarah dari adanya wisuda tersebut dan baju toga yang dipakai oleh wisudawan dan wisudawati. Kata toga berasal dari tego. Toga sesungguhnya berasal dari sejenis jubah yang dikenakan oleh pribumi Italia, yaitu bangsa Etruscan yang hidup di tahun sejak 1200 CM. Kala itu, bentuk toga belum berbentuk jubah. Toga mulai berkembang di Romawi berupa mantel wol tebal yang dipakai setelah mengenakan cawat dan celemek hingga pada masa ini. Toga tetap dianggap satu-satunya busana yang digunakan di luar ruangan. Seiring berjalannya waktu, pemakaian toga mulai berganti busana sehari-hari sehingga menjadi pakaian resmi, seremonial termasuk acara kelulusan. Bentuknya pun dimodifikasi seperti kenapa baju toga yang dipakai oleh wisudawan dan wisudawati itu berwarna hitam, dan bahkan dari hampir seluruh universitas sedunia pun pasti kalau wisuda itu menggunakan baju warna hitam. Hal ini disebabkan karena warna hitam itu adalah warna yang identik kepada warna yang misteri, dan bahkan warna hitam dilambangkan sebagai warna keagungan. Dan warna hitam itu adalah warna yang jelas, di mana ketika para wisudawan atau wisudawati menggunakan pakaian tersebut, ia harus mengakhiri kehidupannya yang gelap dan kehidupannya yang lebih terang. Karena selama dia menempuh pembelajaran, selama ia kuliah, pastinya ia menemukan berbagai ilmu, berbagai informasi, berbagai bimbingan dari dosen, dari orang sekitarnya, dan memakai baju hitam tersebut, ia akan mengerti dan memahami bahwa ia harus keluar dari kegelapan itu untuk mencari keterangan, untuk mencari titik terang. Titik terang yang didapatkan melalui ilmu yang ia pelajari selama ia kuliah. Teman-teman tahu nggak kenapa topi wisuda itu bersegi-segi? Kalau nggak salah aku sih 5 segi. Kenapa sih harus bersegi-segi? Kenapa nggak bulat ataupun nggak petak? Teman-teman tahu nggak sejarahnya? Bahwa seseorang yang memakai topi tersebut dituntut untuk bisa berpikir dari berbagai sudut. Jadi seseorang yang lebih dewasa. Karena ketika ia memakai topi tersebut, dia sudah disahkan sebagai seorang yang lulus dari universitas, seseorang yang sudah memiliki ilmu yang banyak, dan pada saat itu ia harus tersebut dituntut untuk berpikir rasional, untuk berpikir dari berbagai sudut, dan bahkan untuk berpikir lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Karena ia pastinya sudah tamat ataupun lulus dari sebuah perkuliahan di mana ia akan menjalankan kehidupan yang baru, mencari pekerjaan, dan juga harus bertanggung jawab terhadap hidupnya.
Dan yang ketiga, pastinya kita pernah orang yang mengikuti wisuda pasti diberikan kesempatan untuk ke pentas ataupun ke panggung untuk dipindahkan tali topi yang terletak di topi tersebut dari kiri ke kanan. Kenapa sih itu harus dilakukan dan kenapa di setiap universitas itu pasti akan ada? Kenapa nggak modelnya model lain? Kenapa harus memiliki persamaan? Ternyata yang menjadi sebuah sebab untuk kita melakukan hal tersebut ialah karena ketika rektor memindahkan tali tersebut dari kiri ke kanan, yang berarti otak kita yang dulunya kita berpikir dengan otak kiri, dengan cara kita belajar, kita menghafal, dan bahkan kita membaca berbagai artikel. Ketika dosen ataupun direktur memindahkan tali tersebut dari kiri ke kanan, maka wisudawan ataupun sarjana dituntut untuk lebih berpikir kepada otak kanan. Otak kanan ini berfungsi untuk kita lebih kreatif, untuk kita lebih berinovasi, dan untuk kita lebih berimajinasi, dimana kita harus mencari pekerjaan, dimana kita harus membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, dan dimana kita harus menggunakan otak kita untuk kita menghasilkan sesuatu hal yang berguna, untuk kita menghasilkan sesuatu hal yang cuan ataupun uang, dan bahkan untuk kita bisa membanggakan orang tua kita, membanggakan keluarga kita, dan bahkan kita membanggakan negara kita dan semuanya. Aku berpikir bahwa semakin kita besar dalam menjalankan kehidupan ini, maka semakin banyak beban yang harus kita tempuh. Maka semakin banyak pembelajaran hidup yang akan kita lalui, di mana kita harus berubah untuk tidak lagi berpikir seperti dulu, tapi kita berubah untuk lebih berpikir kritis untuk diri kita, kreasi dalam kehidupan, dan lebih berinovasi dalam menjalankan kehidupan. Seperti aku mencoba inovasi dalam membuat konten-konten di video YouTube. Mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa kenapa sih dia buat seperti itu, dia tidak mempunyai skill. Juga orang yang mensupport, memberikan dukungan. Tapi aku berpikir inilah caraku untuk berinovasi supaya aku bisa menjadi seorang yang sukses. Maka dari itu, untuk teman-teman jangan lupa like, share, and comment. Anda untuk teman-teman mensupport dan mendukung aku. Dan semoga kita semua selalu dalam kebahagiaan, kesuksesan, dan selalu sehat. Cukup sekian apa yang bisa aku sampaikan. Bye-bye, my next video.